Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semua, perkenalkan nama saya Luputu Kamalia Aryani dengan nomor induk mahasiswa 211561374 selaku moderator dari kelompok 2 pada sesi presentasi kali ini. Pertama-tama, saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Imade Dharma Sucipta, SPD MPD, sebagai dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Politeknik Negeri Bali. Adapun topik yang akan kami bahas adalah Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan rangkaian acara yang akan kita lewati, yaitu sesi pertama pembukaan, sesi kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi ketiga yaitu sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi keempat yaitu sesi penutup. Sebelum kita masuk ke sesi penyajian materi, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri masing-masing. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Gustia Yokta Paradisya Dewi, NIM 21156131104, selaku pembicara pertama. Perkenalkan, nama saya Nimade Siska Pridayanti dengan NIM 21156130039, selaku pembicara kedua. Baiklah, perkenalkan, saya Nipani Putu Febrianti dengan NIM 21156130009, selaku pembicara ketiga. Sekian perkenalan diri dari kelompok kami kembalikan ke moderator. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi penyajian materi. Saya persilahkan untuk Okta selaku pembicara pertama untuk memaparkan materi. Kepada Okta, saya persilahkan. Atas kesempatannya, jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa itu bahasa Indonesia yang baik dan benar? Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi yang digunakan manusia dengan sesama anggota masyarakat lain. Bahasa itu juga berupa pikiran, keinginan, atau perasaan yang ada pada diri si pembaca atau penulis. Bahasa yang digunakan itu hendaklah dapat mendukung secara jelas agar apa yang dipikirkan, diinginkan dapat diterima oleh pendengar. Jadi, pengertian bahasa Indonesia yang baik adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan tempat terjadinya kontak berbahasa, sesuai dengan siapa lawan bicara, dan sesuai dengan topik pembicaraan. Sedangkan pengertian dari bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, baik dari segi pembentukan kata, antar kalimat, maupun penulisan ejaan. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar ini mempunyai beberapa konsekuensi pemakaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi prioritas utama. Penggunaan bahasa seperti ini biasanya menggunakan bahasa baku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tujuan mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa kalian tahu tujuan mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar? Tujuan utamanya adalah agar kita dapat mengetahui kaidah yang berlaku baik dalam berbicara maupun penulisan bahasa Indonesia yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utama pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan KTSP Depdiknas 2006 halaman 22 adalah sebagai berikut. Yang pertama, berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Yang keempat, menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Dan yang terakhir ada menghargai dan mengembangkan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh Siska selaku pembicara kedua untuk memaparkan materi. Kepada Siska, saya persilahkan. Selanjutnya mengenai manfaat mempelajari bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Di antaranya yaitu yang pertama,
dapat mempermudah kita berkomunikasi dengan warga negara Indonesia, baik yang berada di berbagai wilayah negara Indonesia. Yang kedua, dapat menambah wawasan kita dalam berkomunikasi. Dengan mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar, tentunya kita akan menemukan kosakata baru, sehingga wawasan kita akan semakin bertambah. Yang ketiga, akan dapat memunculkan ide atau gagasan baru. Dengan mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya mengenai kekayaan kosakata, akan membuat kita menjadi lebih mudah dalam memunculkan ide atau gagasan yang baru. Terus yang keempat, bahasa Indonesia akan tetap lestari. Sebagai warga negara Indonesia, kita sepatutnya menjunjung tinggi bahasa kita, yaitu bahasa persatuan bahasa Indonesia, agar bahasa Indonesia tetap lestari dan tidak punah. Terus yang terakhir, yaitu mencerminkan pribadi yang baik. Dengan mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar, tentunya kepribadian kita akan semakin baik karena menggunakan tutur kata yang sopan, santun. Selanjutnya, mengenai penerapan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penerapannya, tentunya kita dihadapkan dengan berbagai situasi. Situasi formal dalam KBBI dapat diartikan sebagai kedudukan, letak sesuatu, dan tempat. Jadi, situasi formal adalah kedudukan, letak sesuatu, dan tempat di mana menomorsatukan kesopanan dalam bertingkah laku dan bertutur kata dengan orang lain. Pada situasi ini, kita diharapkan berbicara secara formal dengan orang lain di depan umum. Contohnya itu pada saat sedang rapat, pada saat wawancara, pada saat melakukan seminar, dan pada saat berpidato. Sekian pemaparan materi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi terakhir akan dibawakan oleh Febri, selaku pembicara ketiga. Kepada Febri, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Siska. Situasi yang kedua dalam penerapan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari yaitu situasi informal. Situasi informal adalah situasi di mana seseorang menggunakan kalimat-kalimat informal dalam berkomunikasi. Kalimat informal sendiri memiliki pengertian kalimat yang menyimpang dari kaidah tata bahasa dan lebih cenderung ke kalimat-kalimat gaul. Contoh penerapannya dapat kita lihat pada saat kita berbicara dengan teman, saat kita berbelanja ke pasar, dan saat kita berbicara dengan saudara. Selanjutnya, situasi yang ketiga dalam penerapan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari adalah situasi semi-formal. Situasi semi-formal adalah situasi campuran antara resmi dan tidak resmi. Bahasa yang digunakan pun adalah bahasa yang mengacu pada kaidah-kaidah kebahasaan namun dilakukan secara tidak konsisten. Contoh penerapannya dapat kita lihat pada kalimat-kalimat di majalah. Selanjutnya, mengapa mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar itu penting? Bahasa adalah sumber daya bagi kehidupan bermasyarakat. Setelah Sumpah Pemuda diikrarkan dan Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, penggunaan bahasa Indonesia semakin meluas dan menyangkut berbagai bidang kehidupan. Contoh penggunaan bahasa Indonesia dapat kita temukan ketika kita mendengarkan radio, mendengarkan pidato-pidato kenegaraan, menonton televisi, membaca berbagai jenis buku, surat kabar, dan majalah, bahkan semua pelajaran di jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah, hingga perguruan tinggi disampaikan dalam bahasa Indonesia. Pertanyaannya, apabila kita tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, apakah yang akan terjadi? Sudah tentu, kita tidak akan memahami apapun yang dituturkan dan ditulis dalam bahasa Indonesia. Kita juga akan menjadi orang yang buta akan kemajuan zaman. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar, agar kita dapat menguasai bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari maupun sebagai alat pemanfaatan ilmu serta teknologi. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok penyaji yang luar biasa. Apakah teman-teman masih bersemangat? Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab yang akan dilakukan di Google Meet saat mata kuliah Bahasa Indonesia berlangsung. Untuk teman-teman YouTube juga bisa mengajukan pertanyaan dalam komentar di bawah.
Baiklah, saya akan bacakan peraturan sesi tanya jawab yang akan berlangsung di Google Meet. Yaitu yang pertama, kesempatan tanya jawab kita laksanakan dengan 2 sesi, di mana setiap sesi kami buka 3 pertanyaan, dan untuk teman-teman yang ingin menambahkan ataupun mengoreksi jawaban yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji, kami berikan kesempatan untuk 3 orang tercepat, karena mengingat durasi waktu yang diberikan. Saya lanjutkan dengan membacakan kesimpulan dan saran dari materi yang telah dipaparkan oleh kelompok penyaji. Di bagian kesimpulan dapat ditarik kesimpulan bahwa bahasa adalah sumber daya bagi kehidupan bermasyarakat, di mana bahasa Indonesia yang baik adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan tempat terjadinya kontak berbahasa, sesuai dengan siapa lawan bicara, dan sesuai dengan topik pembicaraan. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar merupakan sesuai kaidah bahasa Indonesia baik dari segi pembentukan kata, antar kalimat, maupun penulisan ejaan. Setelah Sumpah Pemuda diikrarkan dan Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, pemakaian bahasa Indonesia semakin meluas dan menyangkut berbagai kehidupan. Dalam penerapannya, bahasa kini terbagi lagi menjadi bahasa formal, informal, dan juga semi-formal. Di bagian saran, sebagai warga negara Indonesia sudah sepatutnya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena dalam berkomunikasi, bahasa mempunyai peran penting sebagai penyampai informasi kebenaran dalam berbahasa, di mana dalam penyampaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik itu secara lisan maupun tulisan, akan berpengaruh terhadap kebenaran informasi yang disampaikan. Demikian, dengan berakhirnya pembacaan peraturan pada sesi tanya jawab, maka berakhir pula pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Saya tutup dengan para mesantih. Om Santi 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 Om. Terima kasih semuanya.